Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pagi yang cerah Tuhan Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan-Mu Tuhan yang Kau berikan pagi hari ini Tuhan. Biar di tempat ini Tuhan kami boleh merasakan Tuhan kehadiran Tuhan. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh merasakan cinta-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di tempat ini Tuhan akan ada pemulihan dan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus yang telah permana hatiku.
biasa pada pagi hari ini. Ya, untuk Calvary Kids boleh ke atas ya, bersama Kak Alin. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, hawanya pagi ini gerah ya, agak gerah kalau saya kata. Betul ya? Haredah katanya ya. Tetapi biarlah ini nggak memecah konsentrasi kita, atau misalnya ada yang ngantuk ya, kita fokus sama firman Tuhan ya. Mengambil sikap duduk juga itu penting ya. Jadi kalau misalnya saudara agak ngantuk-ngantuk, boleh majuin ke depan badannya, jangan nyetir, kalau nyetir nanti enak ya. Ini ruangan ber-AC, agak gerah nih ya. Tadi kita udah menyanyi, menari, tambah gerah ya. Tapi adrenalin di dalam tubuh kita jadi membawa semangat. Amin ya. Jadi nggak ngantuk lagi ya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang traumatize atau trauma ya. Hari Kamis kemarin saya sempat men-sharingkan sedikit saja, dan hari ini saya mau mencoba men-sharingkan ini, saudara. Saudara, rasa sakit dan penderitaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Itu juga bisa meninggalkan bekas luka dan kepedihan, bukan saja secara fisik, tapi juga secara jiwa, serta menyisakan trauma bagi orang yang mengalaminya. Saya baca di dalam kamus, trauma adalah kondisi yang timbul sebagai akibat dari pengalaman atau peristiwa buruk yang dialami oleh seseorang, seperti kecelakaan, korban kekerasan fisik, atau bencana alam. Kondisi ini dapat memengaruhi mental dan emosi seseorang, terutama saat mengingat peristiwa buruk tersebut. Kamis lalu saya menanyakan kepada beberapa orang, apakah di antara saudara ada yang pernah mengalami trauma? Beberapa menjawab iya, pernah mengalami trauma, dan sebagian besar menjawab timbul di dalam keluarga ya, akibat pertengkaran, terus broken home gitu, sehingga itu meninggalkan bekas luka batin di dalam kehidupan mereka ya. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang siap terus menerima firman Tuhan, yang terus mau dipulihkan, sehingga trauma itu bukan menjadi satu momok yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Karena tiap orang punya masa lalu yang berbeda-beda ya, nggak selalu menyenangkan. Mungkin ada yang berkata, saya nggak ngalamin trauma gitu, hidupnya baik-baik aja, puji Tuhan. Tetapi biasanya ada yang mengalami trauma, ada yang mungkin nggak terlalu parah gitu, tetapi kalau yang mengalami parah sampai tadi ya, mungkin karena ada bencana alam atau mengalami pernah di masa lalu korban kekerasan secara fisik, ada di sini, atau pernah kecelakaan sehingga hampir merenggut nyawanya, itu biasanya meninggalkan trauma. Bahkan kalau yang habis kecelakaan, bekasnya suka ada ya di tubuh, ini nih bekas jahitan atau apa gitu ya. Nah, kemarin Indonesia juga memperingati G30 SPKI. Ya, kita nggak hidup di zaman itu tahun berapa ya? Ada yang mengalami, tante lagi G30 SPKI. Umur berapa tante? 17. Jadi lihat beritanya di TV ya, mungkin keadaannya mencekam ya tante ya. Yang mengalami mungkin yang usianya sudah seumur tante, terus yang Om Teddy mungkin ya ada ingatan-ingatan tentang itu, tapi kan nggak mengalami secara pribadi, tapi ngelihatin bagaimana di situ terjadi pembunuhan terhadap 7 jenderal ya, dikatakan yang meninggalkan pasti trauma yang mendalam untuk keluarganya. Nah, kemarin saya juga sempat ngeliat, nggak secara utuh sih di televisi, ada yang diwawancarai dari keluarganya Ahmad Yani ya, bagaimana kebahagiaan mereka direnggut dalam satu hari tersebut. Ngeliat ayahnya diseret ya, ditembak, itu darah berceceran di mana-mana, itu meninggalkan trauma yang begitu dalam. Dan dikatakan setelah ayahnya meninggal, ibu mereka harus membesarkan 7 anak ya, dalam keadaan sulit, tetapi kok bisa lepas itu. Tapi trauma itu nggak bisa hilang, pasti maksudnya keingat gitu. Waktu menceritakannya mereka menangis.
Berarti ada trauma yang mendalam dalam kehidupan mereka. Nah, setiap orang, setiap kita mungkin pernah punya trauma, ya. Entah dari keluarga atau tadi ya bencana atau kekerasan. Cara seseorang meresponi luka dalam hidupnya akan menentukan apakah dia akan berhasil melewati traumanya dan mengalami pemulihan, atau terjebak dalam traumanya dan menjadi korban sehingga kondisinya bisa semakin buruk. Berarti pilihan mau keluar dari trauma itu atau tergantung respon kita dikatakan ya. Apa berhasil melewati traumanya. Di dalam Alkitab ada banyak kisah tokoh-tokoh yang mengalami trauma. Sebagai contoh, Naomi. Naomi ini dikatakan adalah seorang ibu ya, punya suami dan 2 orang anak. Tapi waktu terjadi kelaparan di Bethlehem, mereka memutuskan keluar dari negeri itu dan pindah ke Moab. Tetapi di sana pun mereka akhirnya harus mengalami satu bencana yang gak pernah dipikirkan Naomi. Ya, suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal walaupun sempat menikah gitu. Ya. Terus Daud pun mengalami beberapa kali pencobaan pembunuhan dari Saul, bahkan dari anaknya loh. Ada yang di sini mau coba dibunuh sama anaknya? Ya, Daud ini mau dibunuh sama anaknya gitu ya. Mau digulingkan dari kekuasaannya oleh anaknya sendiri. Terus anak-anaknya mati. Nah, ini juga meninggalkan traumanya. Mungkin ada orang tua juga harus kehilangan anak-anaknya. Kemudian Ayub juga sama. Anak-anaknya tewas dalam bencana. Dalam 1 hari dikatakan. Seluruh hartanya musnah dan mengalami penyakit. Ya. Itu semua dialami oleh tadi ya tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Itu hanya sebagian dari penderitaan mereka. Bayangkan seperti apa trauma yang dialami oleh mereka saat menghadapi rasa duka, rasa sakit, ditinggalkan dan menderita. Ya. Mungkin kita mengalami jadi keinget nih gitu ya. Nah, bagaimana cara mereka meresponi rasa trauma mereka sehingga akhirnya mereka bisa menjalani kehidupan ini? Ya, mungkin di sini ada yang sebetulnya di sharing bagus ya. Kayak kemarin waktunya kurang panjang. Mungkin kalau banyak yang bisa mengungkapkan, saya pernah mengalami kejadian ini, bagaimana cara mengatasinya. Tetapi pagi hari ini saya mau men-sharingkan bahwa kita bisa meresponi rasa trauma itu dengan beberapa hal ya. Yang pertama adalah ini yang terutama saudara, menyadari kehadiran Tuhan saudara. Orang-orang yang trauma biasanya mengalihkan rasa trauma itu dengan melarikan diri, dengan satu kegiatan atau lari ke satu tempat yang supaya dia nggak ingat gitu dengan traumanya. Misalnya dia punya trauma di Sukabumi, dia pindah ke kota lain gitu ya. Atau dia trauma dengan seseorang, dia pergi menjauh dari orang tersebut gitu supaya traumanya bisa hilang. Nah, cara pertama adalah tadi saudara harus menyadari bahwa Tuhan itu ada buat saudara. Sampai kapanpun selama kita masih hidup, selama ingatan kita masih ada gitu ya, belum pikun gitu, itu nggak akan hilang sebetulnya. Rasa trauma dulu pernah kejadian apa itu pasti akan selalu teringat gitu ya. Tetapi yang harus kita sadari juga adalah Tuhan ada buat saudara. Daud menyadari kehadiran Tuhan setiap saat dalam hidupnya. Dia tadi ngalamin trauma, tapi dia begitu menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidupnya. Bahkan dalam masa-masa kelam yang ia alami. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8, di sini dituliskan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi saudara, walaupun kita punya masa trauma, masa lalu gitu ya, tetapi yang harus kita sadari, Tuhan juga ada bersama kita. Saudara nggak dibiarkan sendiri, saudara diizinkan melalui proses tersebut. Sama seperti yang tadi dialami oleh Naomi, Ayub, kemudian Daud sendiri dikatakan. Mereka kan orang-orang pilihan Tuhan juga, dikasih Tuhan. Tetapi mereka juga diizinkan melewati hal tersebut ya. Nah, hal serupa juga disampaikan di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya, jadi nggak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan, sekalipun itu dikatakan kesesakan, penganiayaan ataupun hal-hal yang mungkin dalam konotasi pikiran kita itu ada hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita yang harusnya ini nggak terjadi dalam kehidupan kita. Enggak, saudara, tetapi dikatakan nggak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Ya, kesadaran bahwa Tuhan dan kasih-Nya yang begitu besar dan hebat itu tidak pernah meninggalkan kita, akan memberikan kekuatan dan sikap positif dalam menjalani hal-hal traumatis. Kita nggak lupa sama hal-hal yang buruk pernah terjadi, tetapi itu akan diubahkan ketika kita menyadari Tuhan ada. Diubahkan sikap kita menjadi positif dalam menghadapi kepahitan sekalipun. Ada satu kekuatan ketika kita menyadari Tuhan ada bersama denganku. Jadi sikap mental yang berfokus pada kasih Tuhan ini pada akhirnya akan membuat kita menjadi orang yang digambarkan Rasul Paulus sebagai pribadi yang lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Amin. Kita jadi orang-orang yang menang. Mungkin saat ini menangnya di mana? Saya masih mengalami hal-hal yang mungkin tidak baik gitu ya, atau nggak mau nih aku mengalami ini. Tapi percayalah, ketika saudara menyadari Tuhan ada buat saudara, saudara akan pasti melewati. Jangan minta untuk dijauhkan dari kesulitan atau beban ini. Tuhan angkat deh beban, biasanya pengennya gitu. Tetapi kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang selalu berserta dengan kami, bantu aku untuk melewati proses ini sehingga aku dapat menanggung beban ini untuk bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Banyak sekali firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan itu karena ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara nggak sendiri melewati masa-masa sulit itu ya. Tetap berfokus pada kasih Tuhan. Dan saudara harus ciptakan itu di dalam keluarga. Keluarga adalah komunitas yang paling kecil yang Tuhan ciptakan. Ya, jadi ketika trauma itu datang dari keluarga, saudara yang sudah disentuh oleh kasih Kristus, saudara harus mengalami pemulihan. Sehingga itu harus diciptakan di dalam keluarga. Saudara nggak bisa saudara bisa berdoa untuk orang yang mungkin sudah menyakiti kita di dalam keluarga, tetapi harus dimulai dari diri kita sendiri yang sudah menerima kasih Tuhan Yesus. Praktekkan itu di dalam keluarga sehingga setiap hati di dalam keluarga juga akan tersentuh dan melakukan firman Tuhan ya. Sehingga ini nanti juga ada poin selanjutnya yang akan mendukung kita untuk melewati masa-masa traumatis seperti ini ya. Itu yang pertama, menyadari kehadirannya Tuhan. Yang kedua adalah jujur terhadap emosi yang dirasakan dan mengungkapkannya. Kadang ada banyak orang yang nggak berani mengungkapkannya, nggak mau ingat-ingat lagi. Kamu baik-baik aja, baik gitu, padahal nggak baik-baik saja. Ada orang yang begitu menyembunyikan, memendam perasaannya. Ya, itu nanti seperti bom waktu, tiba-tiba satu saat akan meledak gitu ya. Ya, hal tersebut membuatnya tidak bisa menyelesaikan rasa trauma yang dia alami dan melanjutkan kehidupannya. Dalam Mazmur 62 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Di saat mungkin kita sedang merasa, oh
terbayang dengan trauma itu, ada satu langkah yang bisa saudara ambil saat itu juga adalah memuji dan menyembah nama Tuhan. Curhat sama Tuhan, ungkapkan semuanya sama Tuhan. Tuhan, aku merasakan seperti ini. Tuhan tahu apa yang aku rasakan. Ngomong aja, jangan dipendam. Ya, kita mungkin di depan orang, oh baik-baik aja gitu. Saudara harus bisa mencurahkan isi hati. Kemarin saya juga bilang ya, biasanya kalau yang perempuan-perempuan suka nyurahin isi hatinya di diary. Mau kesel, mau senang, suka diungkapin, ditulis di diary gitu ya. Tetapi kalau kita menyadari Tuhan itu ada buat kita, saudara alami apa saat ini? Kesulitan apapun, curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, aku lagi sedih nih. Tuhan, aku lagi sakit. Curahkan itu semua di hadapan Tuhan ya. Oke, ketimbang kita juga mengeluh atau mengomel gitu ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah atau menyesali masa lalu. Yang kedua adalah kita harus jujur, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah dapatkan dukungan dari orang-orang di sekelilingmu. Saat Naomi pulang kembali ke Yerusalem, dia bawa siapa? Pertanyaan yang cerdas banget. Naomi bawa siapa ya? Bawa Ruth, bawa Ruth ya. Yang dibawa cuma Ruth. Mantunya yang satu kembali ke Moab ya. Itu juga merupakan dukungan di saat dia udah nggak punya apa-apa. Suaminya meninggal, anak kandungnya dua-duanya meninggal, tetapi Tuhan memberikan penghibur melalui Ruth ya, sehingga dia ditemani pulang. Bahkan ketika tetangga-tangganya menyapa karena nggak mengenali lagi, mungkin secara fisik aja berubah, mungkin bertambah kurus, bertambah tua setelah sekian lama pergi dari Yerusalem gitu ya. Ada orang kalau ada kesulitan hidup biasanya nggak bisa disembunyikan ya di dalam wajah gitu ya. Ada kesedihan gitu ya. Nah ini Naomi juga demikian, sehingga tetangga-tangganya ketika menyapa Naomi ini berkata, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Naomi merasa sedih, yang dikatakan dia pergi untuk mengharapkan satu kehidupan yang lebih baik, tetapi yang didapat dikatakan suaminya dan anak-anaknya meninggal. Betapa pahit rasanya. Mungkin ada juga yang mengalami mirip seperti ini ya, ditinggalkan anak, ditinggalkan suami. Ketika kita mengandalkan seseorang di dalam dunia ini, dan ketika seseorang itu harus pergi dalam kehidupan kita, rasanya kita nggak terima ya, pahit, kita sedih. Mungkin kita marah sama Tuhan, Tuhan kok ambil orang-orang yang aku kasih gitu. Mungkin kita pengen protes sama Tuhan ya. Tetapi dikatakan Naomi ini ketika balik ke Yerusalem, dia benar-benar dapat penghibur dari Ruth ini ya. Kemudian tentu tetangga-tetangganya juga nggak mengucilkan dia ya. Sehingga dikatakan Naomi bisa melanjutkan kehidupannya, bahkan melalui Ruth ini akhirnya kehidupannya bersama baik. Kita nggak ada yang tahu loh masa depan kita gitu ya. Tetapi yang pasti ketika Tuhan, kita menyadari Tuhan tuh ada bersama kita, kita tuh meresponinya dengan baik, kita mau terus mencurahkan isi hati sama Tuhan, terus kita ada dalam satu komunitas yang mendukung kita, saya pastikan masa depan saudara juga pasti akan baik ya. Puji Tuhan. Jadi kita harus melibatkan diri atau ada di dalam satu komunitas yang mendukung kita, yang dikatakan bisa memberikan semangat, memberikan pertolongan ya, baik secara fisik maupun mental. Doa ya, ketika saudara misalnya lagi kesulitan, saudara harus cari teman yang bisa mendukung saudara, yang kasih kekuatan, bukan yang menjatuhkan, malah bikin mental kita down ya. Dan harusnya itu ditemukan di dalam komunitas gereja ya, di gereja ini. Mari saudara, di antara kita semua, kita harus melatih diri satu sama lain untuk bisa saling memberikan dukungan ketika seseorang mengalami satu kelemahan. Jangan dihakimi, tetapi kita harus memberikan doa. Walaupun misalnya kita tahu ya orang itu melakukan kesalahan, atau ya namanya orang kan nggak sempurna, tetapi yang pertama harus kita berikan dukungan adalah doa terhadap orang tersebut ya. Karena kalau ketika kayak Naomi tadi ya, misalnya dia ketemu seseorang yang berkata, lu sih ngapain kamu pergi ke sana
gitu ya. Kan kadang-kadang ada kata-kata orang yang kelihatannya kayak nasihat gitu, tetapi membuat kita sakit gitu. Tetapi mari kita belajar dengan hikmat Tuhan supaya kita menjadi satu komunitas yang boleh saling menguatkan ketika seseorang mengalami satu kelemahan atau mengatasi traumanya, ya, agar kita kasih semangat dan dukungan. Amin. Ya. Dan sekali lagi itu juga harus ada di dalam keluarga. Mari kita boleh terus memancarkan semangat Kristus ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Dari mulut kita ini keluar kata dukungan, ya. Jadi untuk pasangan suami istri, sering-seringlah untuk kita boleh saling menguatkan, saling memuji, ya. Misal walaupun istri kita lagi kucel gitu ya, bilang kamu cantik deh, ya. Peluk istrinya gitu, atau suaminya gimana gitu ya. Kita saling mensupport dan memberi dukungan melalui kata-kata juga ya. Nah, yang keempat adalah ini adalah konseling, saudara. Ini adalah untuk seorang yang mengalami trauma yang begitu dalam sehingga dia nggak bisa, maksudnya secara jiwa ya, nggak bisa melepaskan atau membuat intimidasi di dalam jiwanya. Ada yang seperti itu, mengalami trauma sehingga terus ketakutan, udah dibilangin, udah didoain, tetap mengalami trauma ya secara jiwa. Mereka ini perlu bimbingan konseling ya secara profesional. Tetapi yang utama adalah tadi melalui doa. Saya percaya setiap orang ketika hatinya mulai terbuka dan meresponi, oh iya Tuhan tuh ada ya buat saya, pasti sembuh saudara gitu ya. Nggak ada yang nggak bisa disembuhkan. Semua bisa dapat disembuhkan melalui kasih Tuhan ya. Itu yang keempat, itu adalah untuk orang-orang yang khusus mengalami ya, saudara menemukan seseorang yang terganggu gitu ya, secara emosional jiwanya sehingga nggak bisa dibilangin gitu ya, jadi stres berat gitu. Ini perlu bimbingan konseling secara profesional ya. Itu adalah tanda-tanda yang orang yang mempunyai ciri dari post traumatic stress disorder ya, stres yang berlebihan gitu ya. Nah, ada kesembuhan dan pemulihan di dalam Tuhan. Jadi apapun trauma di masa lalumu, percayalah bahwa kasih Tuhan akan memulihkanmu. Alami kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita ya. Dan ketika kita mengalami kasih Tuhan, nggak boleh dipendam sendiri. Transfer itu kepada yang lain, kepada pasangan kita, suami istri, orang tua kita, anak-anak kita gitu. Benar loh, kita secara manusia nggak bisa ya. Kadang-kadang trauma itu akan membuat satu karakter dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya tanpa disadari melalui kata-kata kita, perbuatan kita nyakitin gitu. Bahkan orang yang terdekat dengan kita, maksudnya emang nggak ada kayak gitu, tetapi mungkin karena trauma masa lalu, ya kita mau terus saling dibangun ya, sehingga kata-kata kita sedikit demi sedikit akan diubahkan ya. Kata-kata kita yang tadinya mungkin negatif jadi bersikap positif. Kata-kata kita yang tadinya nyumpahin orang diubah jadi kata-kata yang baik. Pokoknya di dalam Tuhan ketika seseorang mengalami benar-benar kasih Tuhan, pasti akan diubahkan, itu pasti ya. Di sini nama ku yakin saat kau berfirman, pegang firman Tuhan saudara. Ku menang saat kau bertindak, amin. Hidupku hanya ditentukan, dengar ini saudara, oleh perkataan, ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga
kasih setia Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih untuk persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati pada ibadah pagi hari ini. Dan diberkati, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Untuk doa penutup dan doa kita saya serahkan kepada Pastor Nathan. Yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Harapan di dalam Pengharapan di dalam-Mu. harapan di dalam Yesus. Berharapan di dalam. Berikan tepuk tangan sorak-sorai Tuhan bisa. Ada pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Kami percaya juga pujian tadi yang kami naikkan, sembah yang akan kami beri, yang sudah kami berikan itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami percaya pemulihan demi pemulihan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya juga yang datang sudah disembuhkan dari semua sakit kami, penyakit kami. Kami yang datang sudah diberikan jalan keluar karena Engkau adalah sumber pertolongan buat umat-Mu. Terima kasih Bapak, ibadah yang luar biasa pada hari ini memberkati kami, dan kami percaya pulang dengan membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan persepuluhan yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami memberikan persembahan persepuluhan ini, kami belajar taat melakukan firman Tuhan, dan juga kami belajar untuk melakukan firman Tuhan dan membuka tingkap-tingkap langit, sehingga berkat Tuhan akan tercurah sampai berkelimpahan dalam kehidupan kami sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan.
Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.